kejadian ini adalah untuk kali ini ada warga masyarakat yang melapor juga ke Komisi Kejaksaan, ada juga yang sudah ditangani oleh Kejaksaan yang dalam hal ini adalah bidang pengawasan. Bidang pengawasan sudah melakukan pemeriksaan dan sudah ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah terhadap oknum jaksa PSM itu diduga melakukan perbuatan tercela. Kemudian ada unsur pidananya diserahkan ke Jampisus dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saudara, sudah bersama saya Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Bu Barita, terima kasih. Saya yakin bahwa Anda hendak memeriksa Pinangki, namun sampai detik ini setidaknya belum diberi akses. Tapi Anda sempat mengatakan bahwa ada kekuatan besar di balik Pinangki. Apa yang Anda maksudkan? Ini kan serius ya. Kenapa? Siapa sih oknum jaksa P itu? Dia dari sudut jabatannya bukan orang yang punya kewenangan. Betul. Nggak ada kaitannya ke penyidikan, apalagi ke eksekusi. Kenapa dia bisa ketemu bebas dengan terpidana buron, foto-foto, dan kemudian ada rentetan peristiwa pelanggaran hukum yang sekarang sedang disidik? Ini ada apa? Mungkin dia nggak tahu pada waktu itu, pada waktu ketemu, kita bicara November 2019, Pinangki tidak mengetahui bahwa Joko Chandra atau Jocan atau siapapun itu adalah buronan Kejaksaan Agung. Dia kan seperti kemarin dikatakan Profesor Andi Hamzah orang pintar. Jadi doktor. Doktor. Jadi sangat tidak mungkin dia tidak tahu itu terpidana buron Joko Chandra, apakah namanya Jocan atau apa. Dia pasti tahu itu. Oke. Ini juga mengusik logika. Saya tahu bahwa Joko Chandra bukan orang yang sembarangan. Ia tentu akan meneliti siapa yang akan bertemu dengannya. Apalagi ketika ada komitmen, karena saya memiliki data eksklusif terkait dengan dokumen pemeriksaan Pinangki dan juga dokumen pemeriksaan dari Joko Chandra yang menyatakan bahwa Joko Chandra memberikan komitmen uang sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau 140 miliar, dan itu sudah deal. Kok bisa Joko Chandra memberikan komitmen ratusan miliar rupiah kepada seorang Pinangki yang bukan siapa-siapa? Pastikan Joko Chandra sudah mempelajari. Tidak mungkin Pinangki sendiri. Ya, inilah yang kita pertama sekali meminta keterangan kan, supaya ini jelas masalahnya. Sebab selain karena kapasitas kewenangan oknum jaksa P itu tidak ada di situ, tetapi dia ya bisa bebas sampai kemudian informasi yang sekarang berkembang. Nah, terpidana buron itu kemudian sekarang sudah jadi tersangka dalam kasus ini. Ini kan menjadi jelas simpulnya. Ada pemberi Jokcan, ada penerima oknum jaksa P. Yang ditransaksikan ini apa? Nah ini kan, ini yang menurut kita harus diungkap. Disitulah kemudian Anda menyimpulkan pasti ada kekuatan besar di balik Pinangki. Ya jelas saja. Ya kan begitu, kita kan melakukan pengawasan. Kita sudah tahu kalau ada yang memberi, ada yang menerima, yang ditransaksikan apa. Nah ini kan menimbulkan tanda tanya, keraguan-raguan publik kan. Termasuk keistimewaan, saya harus sampaikan bahwa ada keistimewaan yang diberikan pada Pinangki. Saya akan konfirmasi kepada Anda. Pertama soal tiba-tiba keluar surat izin pemeriksaan jaksa pada saat kasus Pinangki ini mencuat. Yang kedua soal Pinangki akan dibantu oleh Asosiasi Profesi Jaksa, yang kemudian kedua hal ini akhirnya dibatalkan. Ini semua keistimewaan buat Pinangki? Ya, saya kira wajar saja ada dugaan seperti itu kan. Saya masuk dari yang terakhir, Aiman. Misalnya, kenapa tidak pernah diperlihatkan oknum jaksa P itu diproses hukum? Ingat, ada due process of law. Kan itu. Artinya siapapun, apalagi penegak hukum. Kasus besar pun misalnya Jiwasraya, kemudian Reksa, semua diperlihatkan. Diperlihatkan, itu kan sebenarnya tujuannya supaya publik melihat tidak ada yang kebal hukum. Jadi tidak semata-mata mau kasih foto syuting, tapi itu adalah pesan dari penyidik bahwa dia bekerja transparan, bahwa dia memperlakukan siapa saja sama di hadapan hukum. Due process of law itu berjalan. Termasuk juga Komisi Kejaksaan meminta memeriksa Pinangki sampai sekarang tidak diberikan izin. Ya, kami tidak mendapatkan akses itu. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya Komisi Kejaksaan ini ya kan lembaga independen. Publik menaruh dugaan-dugaan sebab kalau oknum jaksa P itu diperiksa oleh instansinya sendiri, kan dianggap terjadi konflik of interest. Ada lembaga negara yang sudah diatur peraturan
melakukan tugasnya pengawasan, yaitu Komisi Kejaksaan. Dan independen. Dan independen. Publik akan yakin kalau dilibatkan atau melakukan pengawasan. Dan kemudian juga, kenapa urgensinya penting Komisi Pemberantasan Korupsi? Karena Undang-Undang KPK mengatur apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum, maka tugas KPK untuk melakukan. Ini kan sudah diatur sistemnya, agar tercipta transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas untuk menjaga marwah dan martabat kejaksaan. Sebab jaksa itu bukan hanya oknum jaksa PI ini, banyak yang baik dan berdedikasi. Jangan itu terkurung hanya karena ulah oknum ini, Aiman. Saya pribadi dari tim Aiman mengajukan permohonan wawancara kepada Jaksa Agung Pak Sanitiar Burhanuddin. Belum ada kesempatan untuk melakukan wawancara. Ini tentu ajakan juga bagi Pak Jaksa Agung untuk bisa diwawancara oleh saya di program Aiman terkait dengan kasus ini. Saya ingin tanya Pak Barita, Bung Barita, kalau seandainya Kejaksaan Agung, Anda katakan tadi kalau memaksakan ini maka ada kemungkinan konflik of interest, ada benturan kepentingan, mungkin ada pakuh juga. Apa yang bisa dilakukan ketika kemudian ini tetap dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung tanpa melibatkan Komisi Kejaksaan atau misalnya KPK? Apa yang ada di bayangan Anda? Ya, ini kan akan terjadi distrust kepada kelembagaan penegakan hukum ini. Sebab inti dari penegakan hukum kan public trust. Public trust, kesadaran masyarakat bahwa penegakan hukum itu benar. Kalau tidak ada public trust, Aiman, untuk apa penegakan hukum? Karena pada akhirnya masyarakat yang akan merasakan keadilan dalam kasus ini. Jadi public trust itu sangat penting. Kalau tidak ada public trust, apapun yang dilakukan akan selalu dilihat sinis, dipandang penuh kecurigaan. Maka public trust itu bisa dibangun dengan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas lembaga. Sebenarnya apa yang pernah dicontohkan Pak Mahfud dulu waktu masih Ketua MK, ketika ada dugaan terjadi praktek yang tidak terpuji di Mahkamah Konstitusi, beliau langsung menunjuk orang yang melakukan kritik itu untuk memimpin penyelidikan itu. Itu kan bukti transparan. Saya tidak terlibat di situ. Buktinya Anda silakan periksa. Pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang ini yang ciri negara hukum modern, Mas Aiman. Iya. Terakhir saya ingin tanya pada Bung Barita. Saya mendapatkan dokumen pemeriksaan yang kemudian dikatakan oleh Pinangki, ia bisa mengurus fatwa pembebasan ke MA terhadap Joko Chandra langsung ke Jaksa Agung. Pertanyaan saya, ini catut nama atau benar ada hubungan? Ya, kalau kita lihat dari adanya rentetan peristiwa itu, di mana Joko Chandra percaya, tentu kepercayaan itu tidak timbul hanya karena kapasitas oknum jaksa PI itu. Tetapi lebih detailnya inilah kita minta dilakukan penyidikan pro justisia. Kami tidak punya kewenangan memaksa atau menghadirkan secara paksa alat bukti, tapi penyidik pro justisia yang independen seperti KPK akan mampu mengungkap itu, Aiman. Oke, baik. Dan ini kemudian kita tunggu perkembangannya. Kami cinta, oleh karena itu kami peduli. Dan kemudian mengembalikan kepercayaan publik atas penegakan hukum menjadi penting, karena banyak para penyidik, penyelidik, pegawai di Kejaksaan Agung yang memiliki nurani untuk kemudian membongkar setiap kasus hukum dengan tuntas. Sukses juga untuk Bung Barita, Ketua Komisi Kejaksaan. Mudah-mudahan diberikan akses akhirnya. Terima kasih Bung Barita. Terima kasih. Salam sehat. Ya. Ada yang menarik dari sini, saudara. Lagi-lagi dalam dokumen pemeriksaan yang saya dapatkan secara eksklusif, disebutkan bahwa Pinangki berkoordinasi dengan pimpinan di Kejaksaan Agung. Apa yang terjadi sesungguhnya, saudara?